Kita lihat dalamnya seberapa. Sebagian besar penduduk pesisir pantai Gondang ini memang suka mencari ikan. Ini besar banget. Semua bumbu yang tercampur udah meresap, pedes gitu ya Bu rasanya. Menyusuri sungai sambil membawa jerigen seperti ini sudah menjadi cara tercepat. Sayang Pattudo. Tradisi perayaan Hatam Quran dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat menjadi awal petualangan saya kali ini. Raut kebahagiaan nampak terpancar dari seluruh keluarga dan masyarakat yang hadir. Bangga menyaksikan anak-anaknya melewati salah satu tahapan penting sebagai seorang Muslim. Terlebih dirayakan dalam upacara Sayang Pattudo. Dalam bahasa Mandar berarti kuda menari. Perempuan yang menunggangi kuda pertama menggunakan baju pokok khas Mandar. Di belakangnya, anak yang hatam Quran lengkap dengan sorban untuk laki-laki dan selendang penutup kepala untuk perempuan. Jadi dia baru mendengarkan suara rebana sedikit, kudanya itu rasanya udah pengen menari. Aduh. Jadi memang itulah kenapa yang jagain harus banyak. Karena belum tentu semuanya bisa sigap dengan kuda yang langsung menari. Kuda-kuda menari ini adalah tunggangan terlatih dan terpilih. Kuda yang biasa dipakai untuk menari ini memang kuda laki-laki dan usianya sudah 15 tahun ya. Karena kalau laki-laki itu lebih kuat. Kuda dituntun dan diberi instruksi oleh pawang yang disebut sawi. Sementara 4 orang pendampingnya disebut pasarung. Kuda yang dipakai juga banyak sekali menggunakan hiasan dan aksesoris. Salah satunya ada bantalan supaya yang menaiki kuda lebih enak duduknya. Sana. Suara gemerincing dari hiasan berpadu dengan hentakan kaki dan tabuhan rebana semakin menambah semangat kuda. Abang, saya boleh nyobain juga nggak? Boleh. Boleh? Asik. Saya dapat kesempatan naikin kudanya. Wah, luar biasa. Baru naik kudanya udah langsung nari. Aduh. Wah. Wah. Makin kencang suara rebananya, kudanya semakin semangat untuk menari. Wow. Wow. Oke. Bagi saya sungguh menyenangkan sekaligus menegangkan, karena bisa merasakan menunggangi kuda yang pandai menari. Sayang Pattudo atau kuda menari ini yang bisa benar-benar mengontrol itu hanya yang punya kudanya. Perayaan Sayang Pattudo diiringi pembacaan pantun, puisi, rayuan, hingga nasihat yang dikemas dalam bentuk yang lucu dan menarik. Anak tikus di tengah sawah, Cakep! siang dan malam mencari makanan. Cakep! Tapi anak-anak di punggung kuda.
Iya. Cari di sini yang paling menyukai. Wow, bisa aja bapaknya. Selesai menunggangi sayang patudu, rangkaian hatam Quran masuk ke proses selanjutnya, yaitu mendapatkan doa dan petuah dari orang tua. Jadi prosesnya ini ditutup dengan meniup obor. Nah, itu tujuannya supaya dia bisa membuka lembaran baru dan yang meniup juga harus laki-laki. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan menyantap sajian yang sudah disiapkan. Oh, enak kan Pak De? Peran kuda bagi masyarakat Mandar tidak hanya dalam perayaan saja, namun sudah sejak lama melekat dalam kesehariannya. Salah satunya, kuda dimanfaatkan untuk mengangkut benda-benda berat yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Masyarakat di Desa Pusui Barat menyebut kuda pateke atau kuda angkut. Luar biasa. Memang kayu-kayu di kebun warga ini biasa dibawa menggunakan kuda. Karena terlihat kayunya sangat berat sekali dan jalur yang dilewati juga memang susah untuk ada transportasi lain yang masuk. Jadi memang cuma bisa kuda saja. Sejak pagi hari, kuda pateke sudah bekerja membantu tuannya, mengangkut batang kayu dari lokasi yang jauh dari kampung. Jenis kayu yang dibawa yaitu kayu jati, dengan bobot hingga lebih dari 50 kg. Satu kuda bisa membawa 2 hingga 4 balok sekaligus. Artinya, kuda pateke mampu membawa beban hingga ratusan kilogram. Cara menaikkan kayunya ke atas kuda ini memang harus dibantu oleh 3 orang. Karena bebannya cukup berat ya Pak. Selesai diikat, kini kuda pateke siap memindahkan balok-balok kayu ini melewati jalanan yang curam dan sulit. Luar biasa. Weh, waduh, kudanya itu lari dari bawah sampai ke atas ini. Jalanan menurun sedikit membantu langkah kuda-kuda ini menuju desa tempat kayu-kayu ini akan diolah. Kuda-kuda ini terbiasa bolak-balik. Jadi setelah sampai di desa, mereka balik lagi untuk ngangkutin kayu. Dalam sehari bisa 5 kali bolak-balik. Jadi para pemilik kayu ini memang biasanya menyewa kuda pateke. Terus upahnya kurang lebih sekitar 40.000. Tapi tergantung sih jarak yang ditempuhnya berapa, semakin jauh semakin mahal bayarannya. Ditaruh di sini. Cukup banyak ya. Jewawut, bagi sebagian orang mungkin masih cukup asing. Namun bagi masyarakat Desa Lambanan, Polewali Mandar, jewawut adalah warisan pangan yang sudah turun-temurun. Mereka biasa menyebutnya dengan tareang. Kedatangan saya di desa ini bertepatan dengan panen raya. Tumbuhan berbiji monokotil ini memang sudah jarang ditemui. Dan di Sulbar hanya ada 3 desa yang membudidayakannya. Nih saya beruntung nih bisa ikut panen bersama petani-petani yang lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Sepintas, tareang mirip dengan rerumputan liar, dengan ketinggian tidak lebih dari 2 meter. Batangnya kecil dan berdaun lonjong seperti jagung. Bulir tareang berbulu halus, menggantung di pucuk tangkai. Sedangkan bijinya berukuran kecil, bulat, dan padat. Alat potongnya juga unik sekali, namanya rapan. Jadi di bawahnya itu ada pisau kecil, lalu di atasnya ada kayu yang sudah dibentuk. Nah, cara pakainya juga ada tali yang harus dikalungkan di tangan, kemudian jarinya dijepit di sini. Baru dia bisa mulai potong. Dan yang bisa dipetik juga warnanya yang sudah kekuningan seperti ini, ya Pak ya. Artinya ini sudah matang, berarti udah siap untuk dipetik. Terus bentuknya juga nih sangat kecil banget, mirip seperti gandum, tapi ini lebih kecil lagi. Menanam tareang bukan perkara sulit, hanya menyiapkan lahan dan menabur benih dengan usia panen 75 hari. Tanpa perawatan khusus, tareang dapat tumbuh dengan hanya mengandalkan air hujan. Dulunya tareang ini memang tumbuh liar. Terus ada warga yang menemukan, pas dilihat-lihat dimakan sama burung. Terus penasaran lah setelah ditanam, ternyata ini tareang ini punya manfaat yang luar biasa, makanya dibudidayakan sampai sekarang. Di sini, panen tareang dilakukan dengan cara beramai-ramai, karena harus berlomba dengan burung-burung yang juga tertarik dengan kelezatannya. Terlebih, luas kebun ini mencapai 60 hektar. Ini dia hasil panennya. Dan untuk bisa dikonsumsi, memang membutuhkan waktu yang panjang. Dan saya mau bawa dulu ke sana. Ayo Pak! Nah, ini dia yang sudah mengering. Dari bentuknya aja beda ya, dia udah tua dan udah meliuk-meliuk seperti ini. Proses penjemurannya juga 2-3 hari. Tareang biasa dijadikan bubur, dodol, atau dibuat menjadi tepung, seperti yang sedang dilakukan saat ini. Oh ini. Nah, jadi ini proses penumbukannya. Ini bisa langsung dimasukin aja, Bu? Bisa ya. Oke. Bu, ini bikin kudapan apa? Jepa. Oh, ini ya. Nah, tadi kalau misalnya sudah ditumbuk lama-lama akan menjadi ini seperti tepung halus seperti ini. Nah, kalau misalnya udah halus seperti ini udah bisa langsung dicampurin ya, Bu? Dicampur ya bisa. Campurannya apa aja? Kelapa dengan pepaya. Kelapa dengan pepaya. Wah, ternyata udah jadi nih campuran kelapa dan juga pepayanya. Jepa dimasak menggunakan wajan khusus yang terbuat dari tanah liat dan sudah dipanaskan sebelumnya. Banyak yang menyebutnya sebagai pizza mandar karena bentuknya yang bulat pipi. Jadi jepa ini memang bentuknya mirip seperti serabi. Cuma dia lebih pipih. Jepa dapat divariasikan dengan beragam rasa atau disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Kalau ini dimasukin gula merah di dalamnya? Iya, sudah itu baru dilipat, bisa langsung dimakan. Oh, jadi jepa itu bisa dibuat dengan cara yang lain ya? Iya. Seperti ini. Nah, bentuknya jadi seperti risol. Kita cobain jepa yang pertama. Ini rasanya seperti kue putu karena dalamnya ada gula. Dan dari jepanya ini sendiri, teksturnya memang kasar,
Karena ada kelapanya kan Bu ya? Ya, ada kelapa. Tapi enak banget loh ini dimakan. Luar biasa. Tareyang memang bisa diolah menjadi apa saja. Salah satunya ini dia, jepa. Dan bisa menjadi makanan alternatif pada saat musim paceklik. Terus bisa disajikan juga untuk acara-acara besar karena makanannya cukup unik memang. Bu, saya bantu masukin gulanya ya. Iya, ini tuh. Pak, Ibu, sini makan jepa dulu, istirahat. Ayo. Serat tareyang lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih atau merah. Kandungan vitamin B dan C-nya juga relatif tinggi.